Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Safrina dari kelas 10 MIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi laut atau samudra, danau, sungai, salju, gletser, air tanah, dan uap air. Hidrosfer memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan di muka bumi ini karena banyak organisme yang tidak bisa hidup tanpa adanya air. Jumlah air di muka bumi selalu stabil dan tidak dapat habis. Hal ini dikarenakan adanya siklus hidrosfer yang dikenal sebagai siklus hidrologi. Selama dalam perjalanan siklus hidrologi, air yang ada yang tertahan di berbagai tubuh perairan. Ada pula yang kembali masuk ke dalam siklus hidrologi. Siklus hidrologi berdasarkan lama peredaran airnya. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Siklus ini umumnya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek yaitu air laut mengalami evaporasi, yaitu penguapan, selanjutnya mengalami kondensasi, lalu terbentuk awan dan turun hujan di atas laut. Kemudian air kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi lagi. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus ini terjadi saat badan air laut, air sungai, dan danau ke arah daratan mengalami evaporasi, membentuk uap. Uap air terkumpul makin banyak di udara, uap air menjadi jenuh, mengalami kondensasi, turun hujan, air hujan yang jatuh di daratan, air bergerak menuju badan air. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus ini terjadi saat badan air laut, air sungai, dan air danau mengalami evaporasi, membentuk uap. Uap air terkumpul makin banyak di udara, uap air menjadi jenuh, terjadi kondensasi menjadi awan kristal es, awan terdorong ke pegunungan, awan turun dalam bentuk hujan atau es atau salju di lereng gunung. Lelehan es menyerap ke dalam tanah, kembali ke badan air. Unsur-unsur siklus hidrologi: evaporasi, penguapan unsur abiotik atau dapat dikatakan sebagai proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi sebagian besar sekitar 80% berasal dari penguapan air laut. Transpirasi, proses pelepasan uap air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan melalui bagian daun, terutama stomata atau mulut daun. Evapotranspirasi, gabungan antara proses evaporasi dan transpirasi. Kondensasi, proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat adanya pendinginan. Adveksi, proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal seperti perjalanan panas maupun uap air dari satu lokasi ke lokasi yang lain oleh gerakan udara mendatar. Presipitasi, semua bentuk hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi air, salju, dan es. Runoff, aliran permukaan, pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui saluran sungai maupun anak sungai. Infiltrasi, perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Intersepsi, terhambatnya air hujan yang turun di hutan lebat untuk sampai ke tanah, diakibatkan tertahan oleh daun-daunan dan batang pohon. Secara garis besar, tubuh perairan terbagi menjadi 2, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat, semua tubuh perairan yang terjadi dan berada di daratan. Jenis-jenis perairan darat adalah sebagai berikut, yaitu sungai, danau, air tanah, serta rawa-rawa. Perairan laut, wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh air asin, memiliki peranan sebagai penyedia air di dunia.
sekaligus unsur utama dalam proses siklus hidrologi. Contohnya yaitu pesisir dan pantai. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.